Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita terlihat tenang di luar, namun di dalam hati sedang terjadi pertarungan yang sangat melelahkan? Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Namun hati terasa berat, pikiran gelisah, dan jiwa seperti ditarik ke dua arah. Inilah pertarungan yang paling sering kita alami, tetapi paling jarang kita sadari. Pertarungan antara nafsu dan takwa. Nafsu datang dengan suara halus. Ia tidak memaksa, ia membujuk perlahan. Tidak ada apa-apa. Sekali saja, Allah Maha Pengampun. Sementara takwa tidak berteriak. Ia hanya berbisik lembut. Apakah ini diridai Allah? Apakah ini mendekatkan atau menjauhkan? Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Bukan antara baik dan buruk yang jelas, tetapi antara menuruti keinginan atau menjaga keimanan. Dan ketahuilah, siapa yang kita menangkan dalam hati hari ini, dialah yang akan menentukan arah hidup kita ke depan. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu sifat nafsu yang paling berbahaya adalah ia tidak pernah merasa cukup. Hari ini dituruti sedikit, besok ia meminta lebih banyak. Hari ini diberi ruang, besok ia ingin menguasai seluruh hati. Nafsu selalu berkata sekali ini saja. Namun setelah dituruti ia akan berkata lagi, sekali lagi tidak apa-apa. Begitulah cara nafsu menipu manusia. Ia tidak langsung menjerumuskan, tetapi menurunkan kita perlahan, hingga kita tidak sadar bahwa hati sudah jauh dari Allah. Banyak orang jatuh bukan karena dosa besar, tetapi karena dosa kecil yang dianggap remeh dan dibiarkan terus-menerus. Awalnya hanya keinginan, lalu menjadi kebiasaan, kemudian berubah menjadi kebutuhan. Saat itulah hati mulai gelap, bukan karena Allah menjauh, tetapi karena kita terlalu sering mendahulukan nafsu dan menunda taubat. Dan jika nafsu terus dituruti, ia tidak akan pernah puas sampai iman yang menjadi korbannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika nafsu adalah api yang membakar dari dalam, maka takwa adalah penjaga yang mencegah api itu membesar dan menghanguskan hati. Takwa bukan berarti kita tidak memiliki keinginan. Takwa bukan berarti kita mematikan rasa. Tetapi takwa adalah kemampuan mengendalikan diri saat keinginan itu datang dengan sangat kuat. Disitulah kualitas iman diuji. Bukan saat kita tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi saat kita mampu punya kesempatan, namun memilih menahan diri karena Allah. Takwa mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, lalu bertanya pada hati, apakah langkah ini akan mendekatkanku kepada Allah, atau justru menjauhkanku darinya? Banyak orang mampu menahan lapar dan haus, namun tidak semua mampu menahan pandangan. Mampu menahan lelah bekerja, namun tidak semua mampu menahan keinginan yang dilarang. Menahan diri memang terasa berat di awal. Hati berontak, nafsu memberontak. Namun di balik itu ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta dan pujian. Hati yang dijaga dengan takwa akan lebih kuat menghadapi ujian, lebih jernih dalam mengambil keputusan, dan lebih dekat dengan pertolongan Allah. Dan siapa yang menjaga takwa hari ini, Allah akan menjaganya di saat ia paling membutuhkan pertolongan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah pertarungan antara nafsu dan takwa paling berat bukan saat kita di tengah keramaian, tetapi saat kita benar-benar sendirian. Saat tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada manusia yang menilai. Di saat seperti itulah, iman diuji dengan sangat jujur, bukan oleh larangan tetapi oleh kesempatan. Banyak orang mampu terlihat baik di hadapan manusia, namun goyah ketika sendiri, bukan karena imannya hilang, tetapi karena ia merasa aman dari penilaian manusia. Padahal Allah tidak pernah jauh, Allah tidak pernah lalai. Bahkan ketika kita merasa paling aman, Allah tetap melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati. Di saat sendiri nafsu datang dengan lebih berani. Ia membisikkan, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Namun takwa menjawab dengan tegas, ada Allah yang maha melihat. Dan siapa yang mampu menjaga dirinya saat sendirian, dialah orang yang paling jujur imannya. Karena ketaatan tanpa penonton adalah tanda keikhlasan. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu cara nafsu menipu manusia adalah dengan menawarkan kenikmatan yang cepat dan sesaat. Nafsu tidak pernah berbicara tentang akibat, ia hanya fokus pada rasa sekarang, pada kesenangan yang langsung dirasakan, tanpa peduli apa yang terjadi setelahnya. Itulah sebabnya banyak orang yang menyesal bukan sebelum berbuat, tetapi setelah semuanya terjadi. Awalnya terasa nikmat, hati berbunga-bunga. Namun perlahan rasa tenang itu menghilang. Datang gelisah, datang rasa bersalah, datang kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Berbeda dengan takwa.
Takwa tidak menjanjikan kenikmatan cepat. Takwa mengajarkan sabar, menahan diri, berjuang melawan keinginan. Namun siapa yang memilih takwa meski berat di awal akan merasakan ketenangan di akhir. Karena nikmat yang halal dan diridai Allah mungkin tidak selalu cepat, tetapi selalu membawa berkah dan menenangkan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, hati adalah pusat dari segala keputusan. Jika hati baik, maka baiklah seluruh hidup. Jika hati rusak, maka rusak pula arah kehidupan. Banyak orang merasa hidupnya berat, merasa rezekinya sempit, merasa doanya lambat dikabulkan. Padahal mungkin bukan hidupnya yang berat, tetapi hatinya yang terlalu penuh oleh nafsu. Saat hati dipenuhi keinginan yang tidak terjaga, kita mudah lelah, mudah kecewa, mudah marah dan gelisah. Namun saat hati dijaga dengan takwa, hidup terasa lebih ringan. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, tetapi jiwa lebih kuat menghadapinya. Menjaga hati dari yang haram adalah bentuk cinta kita kepada diri sendiri. Karena siapa yang menjaga hatinya karena Allah, Allah akan menjaga hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Hati yang bersih lebih mudah bersyukur, lebih lapang dalam menerima takdir, dan lebih tenang dalam menjalani hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam pertarungan antara nafsu dan takwa, kita harus jujur pada diri sendiri. Kita bukan malaikat. Kita manusia yang bisa lemah dan bisa tergelincir. Ada kalanya iman kuat, ada kalanya iman menurun. Ada saat kita menang, dan ada saat kita jatuh. Namun ketahuilah, jatuh bukanlah akhir dari segalanya. Yang berbahaya bukan jatuhnya, tetapi tidak mau bangkit. Banyak orang jatuh dalam dosa, lalu merasa dirinya paling hina. Merasa sudah terlalu kotor untuk kembali. Padahal itu adalah tipu daya nafsu agar kita semakin jauh dari Allah. Ingatlah, Allah tidak menunggu hamba yang sempurna. Allah menunggu hamba yang mau kembali, yang mau menyesal, yang mau menangis dalam doa, yang mau memperbaiki diri meski perlahan, selama napas masih ada. Selama hati masih bisa menyesal, selama kita mau kembali kepada Allah, pertarungan itu belum selesai. Dan orang yang bangkit setelah jatuh adalah pejuang yang sesungguhnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertarungan antara nafsu dan takwa bukan pertarungan sekali menang lalu selesai. Ini adalah pertarungan setiap hari. Setiap pagi kita bangun, kita kembali diuji. Setiap langkah, setiap keputusan kecil, semuanya adalah pilihan. Hari ini mungkin kita kuat, besok bisa saja kita lemah, dan itu adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting bukan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita memilih kembali kepada takwa. Jangan merasa aman hanya karena hari ini kita taat, dan jangan putus asa hanya karena kemarin kita salah. Selama kita terus memilih takwa, meski perlahan Allah akan menuntun langkah kita ke arah yang lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mengira nafsu itu terlalu kuat, padahal sebenarnya nafsu itu lemah. Ia terlihat kuat karena sering kita turuti, sering kita beri jalan, dan jarang kita lawan. Setiap kali nafsu dituruti, ia akan semakin berani, semakin mendesak, semakin menguasai hati. Namun sebaliknya, setiap kali kita memilih takwa, meski hanya satu langkah kecil, nafsu mulai kehilangan kekuatannya. Takwa tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari kebiasaan sederhana, menjaga pandangan saat ada kesempatan, mengendalikan hati saat keinginan muncul. Awalnya terasa berat, bahkan sangat berat. Namun siapa yang bersabar, Allah akan menambahkan kekuatan, dan lama-kelamaan kita akan merasakan perubahan. Godaan yang dulu terasa besar, kini terasa biasa saja. Karena saat takwa dikuatkan, nafsu akan melemah. Dan disitulah hati mulai merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya, pertarungan sunyi ini bukan tentang siapa yang terlihat paling baik di hadapan manusia, tetapi siapa yang paling jujur di hadapan Allah. Tidak semua perjuangan kita diketahui orang. Tidak semua air mata kita terlihat manusia. Namun Allah mengetahui setiap bisikan hati, setiap keinginan yang kita tahan, dan setiap dosa yang kita tinggalkan karenanya. Boleh jadi hari ini kita belum sempurna, masih jatuh, masih berjuang. Namun selama kita terus memilih takwa meski tertatih, itu sudah bernilai kemenangan di sisi Allah. Ingatlah, meninggalkan satu dosa karena Allah lebih mulia daripada banyak amal yang bercampur dengan ria. Maka jangan remehkan perjuangan kecilmu. Jangan anggap sepele air mata taubatmu. Karena semua itu dicatat oleh Allah yang Maha Adil. Semoga Allah menguatkan kita dalam pertarungan antara nafsu dan takwa. Dan semoga ketika kita kembali kepadanya, kita termasuk hamba yang lebih sering memilih ridha Allah daripada keinginan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.